Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari yang baru dan di bulan yang baru, secara khusus di bulan terakhir di tahun 2025 ini. Kita cuma bisa bilang Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami, dan sampai selama-lamanya Tuhan ada bagi setiap kami. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena Dia Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini melalui program Bible and Coffee kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, menuntun kita, mengarahkan kita dalam terang kasih Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami sungguh boleh melihat penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Sehingga kami boleh ada di hari pertama di bulan yang baru, terlebih khusus di bulan terakhir di tahun 2025 ini. Bapak, kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita ada di hari ini, kita memijakkan kaki kita di bulan terakhir di tahun 2025, itu tanda Tuhan masih kasih kita kesempatan. Betul? Karena kita masih hidup sampai hari ini. Dan ini yang Alkitab ajarkan buat setiap kita. Ayo pergunakanlah kesempatan yang ada, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Ya, persiapkan diri kita untuk tetap terus membenahi diri, untuk tetap terus memperbaiki diri, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena hidup ini Tuhan percayakan adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita ada. Tapi kalau kita udah ada di awal bulan yang terakhir ini, semua karena Tuhan masih kasih kesempatan. Paulus bilang begini dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Perhatikan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, tetapi ayat 22 perhatikan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sama-sama bilang sama saya harus menghasilkan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap kita untuk memikirkan hal ini. Ya, untuk merenungkan hal ini. Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup bagi Tuhan Yesus, maka hidup di dunia ini kita harus memberi buah. Kita harus melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Kita harus tetap melakukan apa yang baik buat semua orang. Kenapa? Karena hidup ini kesempatan. Yang Tuhan Yesus cari dalam hidup saudara dan saya adalah buah. Hasilkanlah buah. Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Gitu saudara. Sehingga akhirnya kehidupan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita harus menghasilkan buah di waktu-waktu atau di hari-hari terakhir ini. Dan ini kesempatan bagi kita. Ya, ini kesempatan. Karena itu gunakan kesempatan ini baik-baik. Karena hidup gak pernah ada yang tahu, saudaraku. Hidup gak pernah ada yang tahu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus bilang begini, kalaupun aku harus hidup, hidupku milik Tuhan Yesus. Tapi kalaupun aku harus mati pada akhirnya, aku tahu itu untung. Kenapa? Aku tidak perlu menderita lagi. Kata Rasul Paulus, kan gitu kan? Sehingga penderitaanku sudah selesai ketika aku masih hidup. Namun ketika aku mati adalah sebuah keuntungan. Karena aku tidak perlu lagi merasakan penderitaan dalam kehidupan ini. Aku ada bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu sebabnya kalau aku dipercayakan untuk hidup, kata Rasul Paulus, aku harus bekerja memberi buah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus hidup memuliakan Tuhan. Aku harus hidup menjadi berkat. Aku harus hidup membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Dan setiap hari, setiap waktu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan hal itu. Saya nggak tahu
apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan hari ini, dipercayakan kita ada di hari pertama di bulan terakhir. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Ya, kita nggak pernah tahu kapan rumah kita selesai. Iya kan, Tuhan panggil kita pulang. Tapi selama kita masih hidup sampai hari ini, ayo bekerjalah untuk memberi buah. Bekerjalah, lakukanlah untuk melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya kita dapat jadi orang-orang yang dipercaya. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Galatia 6 ayat 10 bilang begini, karena itu selama masih ada masih ada kesempatan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Open, tentu. Setiap kita dikasih kesempatan. Apa buktinya pendeta? Sampai hari ini kita masih hidup gitu loh. Dan itu kesempatan buat kita. Bisa menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk menghasilkan buah. Tapi si jahat juga tidak tinggal diam. Sehingga akhirnya dia pakai kesempatan itu untuk kita akhirnya menjadi kesempatan, memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Kesempatan buat apa sekarang? Jadi pertanyaan buat setiap kita. Gitu loh. Apakah kesempatan untuk tetap terus menghasilkan buah? Apakah tetap menjadi kesempatan untuk kita tetap terus melakukan apa yang baik buat semua orang? Atau menjadi kesempatan buat kita di hari-hari terakhir ini justru masih semakin jauh dari Tuhan, malah semakin bebas berbuat dosa? Saudara dikasih dalam Tuhan, gunakan kesempatan yang hari ini Tuhan percayakan buat setiap kita untuk menghasilkan buah. Selama masih ada kesempatan, Alkitab katakan, marilah kita berbuat baik pada semua orang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Engkau mungkin seorang yang sudah usia lanjut, engkau yang mungkin masih muda, engkau yang mungkin sudah menikah hari-hari ini, engkau masih anak-anak, hidup adalah kesempatan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kesempatan untuk apa? Engkau yang memilikinya, engkau yang mengetahuinya, dan engkau yang harus melakukannya. Kalau kesempatan itu engkau lihat sebagai kesempatan untuk terus melakukan apa yang baik buat semua orang, kalau engkau lihat kesempatan itu adalah kesempatan untuk tetap terus memenangkan jiwa, untuk tetap terus memberitakan firman, untuk tetap terus melakukan apa yang memuliakan Tuhan, lakukan. Gitu, sehingga pada akhirnya kita tetap terus hidup menghasilkan buah. Suatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Lagi masih ada kesempatan, lakukan apa yang memuliakan Tuhan melalui hidup. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena cinta Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kami. Sebabnya di hari ini secara khusus di bulan yang baru, di bulan terakhir, di tahun ini kami bersyukur kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang memuliakan. Sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan, biar anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami dituntun, kami diarahkan, kami dipimpin untuk tetap terus memberikan hidup kami untuk memuliakan Tuhan selagi masih ada kesempatan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka, yang lemah dikuatkan, dan yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Yang hari-hari hidup kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.